Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali belajar membaca kitab An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab mengenal inna dan teman-temannya inna versi kitab Nahwul Wadih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Inna wa akhawatuha. Inna dan teman-temannya si inna. Sebelumnya kita udah belajar tentang kana dan teman-temannya. Sekarang inna. Jadi kana dan inna ini termasuk amel, atau amel itu kalimat yang bisa mempengaruhi kalimat lain, termasuk amel nawaseh namanya. Arti amel nawaseh, amel yang masuk kepada mubtada dan khobar. Langsung aja kita lihat al-amsilatu, contoh-contoh. Kita lihat contoh pertama, al-jamalu saburun. Bermula onta itu sangat penyabar. Al-haramu kadimon. Piramida itu sangat kuno sekali. Kadimon dulu banget, kuno. Nah, ini kita lihat ini. Contoh pertama. Ini namanya jumlah ismiyah, jumlah mufidah, jumlah ismiyah. Terdiri dari mubtada dan khobar. Al-jamalu mubtada, marfu' tanda rafa' dhammah. Saburun khobarnya, marfu' tanda rafa' dhammah. Begitu juga al-haramu kadimon. Piramida itu sangat kuno sekali. Arti kuno maksudnya sangat dari masa lalu banget. Ini juga jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada dan khobar. Artinya jumlah ismiyah jumlah yang dimulai dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah jumlah yang dimulai dengan fi'il. Ini dua kalimat ini, al-jamalu dan saburun. Kita lihat dua-duanya marfu'. Al-haramu kadimun. Kita lihat sebelah kanannya. Innal jamala saburun. Benar-benar onta itu sangat penyabar. Innal harama kadimun. Benar-benar piramida itu sangat dulu sekali. Apa kita lihat? Coba kita lihat perubahan. Begitu inna masuk, dia merubah mubtada menjadi mansub. Tadi mubtada marfu. Sekarang mubtada jadi mansub. Innal jamala, bukan lagi jamalu. Kemudian bagian kedua tetap saburun, tetap marfu, tanda rafa'nya dhammah. Apa maksudnya? Maksudnya inna, tugas si inna yaitu menasabkan mubtada, merafa'kan khobar. Tadi mubtada marfu, tanda rafa' dhammah. Tugas si inna dia menasabkan mubtada. Jadi innal jamala. Begitu mubtada sudah nasab, tidak lagi disebut mubtada, tapi disebut sebagai isimnya si inna. Kemudian tugas inna merafa'kan khobar. Tadinya khobar mubtada ini, khobar mubtada. Sekarang tidak lagi disebut khobar mubtada, tapi khobar si inna. Kesimpulan sementara, tugas si inna yaitu menasabkan khobar. Khobar itu berubah namanya menjadi isimnya. Berarti dia menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Itu tugas si inna. Kemudian inna artinya taukid. Arti taukid menguatkan. Apa yang dia kuatkan? Dia kuatkan hubungan khobar dengan mubtada, atau hubungan khobar dengan isimnya, menguatkan. Kalau di sini pertama, onta itu penyabar. Ya udah, itu doang. Onta itu penyabar. Tapi kalau ada inna, benar-benar onta itu onta yang sangat penyabar. Nah, onta aja sangat penyabar. Ada benar-benarnya, menguatkan hubungan khobar dengan isim. Begitu bahasa mudahnya. Jadi tujuan inna berarti untuk menguatkan. Kalau menguatkan berarti yang kita tuju orang yang ragu. Kita mau jual beli onta. Dia nggak yakin kalau ia mau beli bahwa onta itu onta yang sabar. Maksudnya bukan onta liar. Dia kurang yakin. Kalau kita bilang onta itu penyabar banget, dia mungkin ragu. Kita tambah inna. Benar-benar onta itu sangat penyabar sekali. Dengan kita tambah inna jadi tambah kuat ucapan kita, hilanglah keraguan dia. Begitu juga innal harama kadimon. Jadi inna tadi menasabkan mubtada jadi isimnya, merafa'kan khobar. Nah,
Jadi benar-benar piramida itu sangat kuno sekali. I'rabnya biasa aja, inna huruf taukid, tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar, haroma isimnya, mansub tanda nasab fathah, kadimun khobarnya marfu tanda rafa' dhammah yang zahir pada akhirnya. Ini contoh inna pertama. Kemudian kita lihat teman-teman si inna. Apa aja teman si inna? Teman si inna nanti anna. Nih. Contoh al-imtihanu karibun, bermula ujian itu sudah dekat. Ujian sudah dekat. Biasa aja mubtada dan khobar, jumlah ismiyah. Al-imtihanu mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Karibun khobar marfu tanda rafa' dhammah yang zahir. Az-zahratu nadiratun, bunga itu bermekaran. Az-zahratu bermula bunga itu yang mekar. Jumlah ismiyah. Zahratu mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Nadiratun khabarnya marfu tanda rafa' dhammah. Mubtada marfu, khabar marfu. Kedua-duanya isim. Kemudian sekarang masuklah si anna. Kita lihat apa yang dia robah. Alimtu annal imtihana karibun. Aku tahu akan buah sungguh ujian itu sudah dekat. Yasurruni, membuat senang akan aku. Anna zahrata nadiratun, akan buah sungguh bunga itu yang bermekaran. Dari sini kita lihat. Begitu anna masuk kepada mubtada dan khobar, anna merubah mubtada jadi mansub. Artinya jadi isim dia. Tadi al-imtihanu, sekarang imtihana. Bagian kedua tetap. Ya. Jadi yang dia robah satu bagian doang. Annal imtihan, bahwa sungguh ujian itu dekat. Cuma di sini kenapa pengarang menambahkan alimtu, menambahkan yasurruni, sedangkan di atas langsung inna. Ini beliau mau mengatakan bahwa kalau anna itu nggak boleh berada di awal pembicaraan. Selalu dia di tengah-tengah. Ada kalimat lain yang mendahuluinya. Seperti alimtu, yasuruni, dan segala macam. Yang penting anna, dia nggak bisa berada di awal. Harus berada di tengah-tengah. Didahului oleh kalimat yang lain. Kalau inna bisa di awal. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Boleh. Nah, tapi kalau anna nggak boleh di awal sendiri, nggak boleh annal harama kadimun, buah sungguh piramida itu udah kuno banget, udah tua banget, nggak boleh anna kalau di awal, walaupun artinya sama. Nah, jadi yang membedakan inna dan anna, kalau inna boleh di awal jumlah, tapi kalau anna mesti di tengah-tengah, maksudnya didahului oleh kalimat lain. Nah, mungkin penjelasannya sampai segitu dulu. Kita pemula. Arabnya begini, alimtu, aku mengetahui, fi'il dan fa'il. Alima fi'il madhi, tu dhamir muttasil, fa'ilnya. Anna huruf taukid juga sama seperti anna. Seperti inna, anna untuk menguatkan. Tadi ujian sudah dekat, ini benar-benar ujian itu sudah dekat. Nah, itu berarti untuk menghilangkan keraguan. Teman kita bilang ujian udah dekat, kita ragu barangkali. Atau kita bilang ke teman kita ujian udah dekat, dia ragu. Kita tambah lagi, aku tahu benar-benar ujian sudah dekat, jadi meyakinkan. Jadi anna huruf taukid nasab isim rafa' khabar, imtihana isimnya, isim si anna mansub tanda nasab fathah, qaribun khabarnya si anna, khabar marfu tanda rafa' dhammah. Kemudian nanti ada tambahannya begini dia, jumlah anna isim dan khabarnya pada mahal nasab. Jadi maf'ul alimtu, karena alimtu fi'il muta'addi, aku tahu akan buah sungguh ujian itu sudah dekat. Yasurruni anna zahrata nadiratun, membuat gembira akan aku oleh buah sungguh bunga itu yang mekar. Ya, i'rabnya sama aja. Jadi anna masuk kepada si mubtada tadinya marfu, sekarang jadi mansub. Cuma cara i'rabnya yasurru fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Karena di belakangnya enggak ada amil nasib, amil jazim. Tanda rafa'nya dhammah. Dia merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Ini nun wikayah namanya. Ya dhamir muttasil, karena bersambung dengan fi'il disebut dhamir muttasil. Karena enggak ada harokatnya, di sini ada sukun. Pada mahal nasab maf'ul muqaddam. Yasuruni, membuat senang akan aku. Oleh apa? Anna zahrah. Jadi anna huruf taukid nasab isim rafa' khobar. Az-zahrata isim si anna mansub tanda nasab fathah, naziratun khobarnya marfu tanda rafa' dhammah. Karena yasuruni belum ada fa'ilnya, jumlah anna isim dan khobarnya pada maharafa jadi fa'il yasurru, membuat senang akan aku oleh buah sungguh si bunga itu yang mekar.
Jadi sudah dua. Inna dan anna sama-sama untuk taukid. Apanya yang ditaukid? Untuk menguatkan hubungan khobar dengan isim sama. Kalau di sini untuk menguatkan bahwa ujian memang benar-benar sudah dekat. Nah, cuma bedanya kalau inna boleh di awal jumlah, di awal kalam. Kalau anna mesti didahului oleh kalimat lain. Udah. Kemudian kita lanjutkan contohnya. Alkitabu ustadun, kitab itu guru. Nah, kitab itu guru. Bermula kitab itu guru, kan aneh kedengarannya. Masa kitab guru? Nah, ini pada dasarnya nanti alkitabu ka ustad gitu. Kitab itu seperti guru. Nah, cuma biasa bahasa Arab bisa dibuang-buang. Jadi kitab itu guru, maksudnya kitab itu seperti guru. Kemudian al-qamaru misbahun, lampu itu, bulan itu seperti lampu. Al-qamaru misbahun, bermula bulan itu lampu, maksudnya bulan seperti lampu. Jadi ini jumlah ismiyah juga, terdiri dari mubtada dan khobar, dua-duanya isim. Al-kitabu mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah, ustadun khobarnya marfu dengan mubtada tanda rafa' dhammah. Jadi jumlah ismiyah terdiri mubtada dan khobar. Al-qamaru misbahun, bulan itu lampu, sama juga. Qamaru mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah, misbahun khobarnya. Sekarang dimasuki oleh ka'anna. Inna anna ka'anna. Jadi tugas ka'anna sama seperti inna juga. Dia menasabkan mubtada, merafa'kan khobar. Mubtada tadi marfu menjadi mansub. Ka'annal kitaba ustadzun, seolah-olah kitab itu guru. Berubah. Seolah-olah kitab itu seperti guru. Ka'annal qamara, seolah-olah bulan itu umpama lampu. Seolah-olah bulan itu lampu. Jadi ka'anna tugasnya sama. Ka'anna sama seperti inna, tugasnya menasabkan mubtada, yaitu alkitabu mubtada, cuma berubah namanya menjadi isim. Jadi ka'anna menasabkan isim. Kitaba isim si ka'anna, isimnya mansub tanda nasab fathah. Ustadun khobarnya, khobar marfu tanda rafa' dhammah. Ka'anna yang kedua sama. Ka'anna cuma namanya begini. Ka'anna namanya huruf tasbih. Arti huruf tasbih, huruf yang digunakan untuk menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kayak di sini. Ini menyerupakan kitab dengan guru. Seolah-olah kitab seperti guru. Karena kitab kalau kita baca ada manfaatnya, guru juga banyak manfaatnya, mengajarkan. Jadi ka'anna itu seolah-olah atau sepertinya kitab itu guru. Sepertinya bulan itu lampu. Jadi ada menyerupai. Nah, jadi kita namakan begini, ka'anna itu huruf tasbih, gitu aja. Cara i'rabnya. Ka'anna huruf tasbih. Tugasnya sama seperti tugas inna, karena dia temannya si inna. Tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar. Qamara isimnya. Isim si ka'anna mansub tanda nasab fathah. Misbahun khobarnya, marfu' tanda rafa' dhammah. Selesai. Inna, anna, ka'anna. Udah 3. Kemudian kita lanjutkan. Al-asasu qadimun. Perabot itu udah lama semua. Asasu perabot rumah seperti meja, kursi, sofa, dan segala macam. Al-asasu qadimun. Bermula perabot itu udah lama banget. Al-khasairu qalilatun. Bermula kerugian itu sedikit. Kerugian sedikit. Nah, ini jumlah ismiyah. Terdiri dari mubtada dan khobar. Asasu mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah, qadimun khobar. Al-khasairu juga mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah, qalilatun khobar. Nah. Dah. Kemudian kita lihat al-baitu jadidun. Rumah itu baru. Al-baitu jadidun, bermula rumah itu baru. Lakinnal asasa qadimun, tetapi perabotnya itu udah lama. Nah, apa yang bisa kita pahami dari contoh? Rumah itu baru, lakinnal asasa qadimun, tetapi perabotnya itu perabot lama. Syabbatin naru, telah menyala oleh api. Maksud menyala oleh api, membakar oleh api, kebakaran. Lakinnal khasaira qalilatun, tetapi kerugian itu sedikit. Apa yang bisa kita pahami di sini? Jadi lakinna di sini temannya si inna. Inna, anna, ka'anna, lakinna. Lakinna artinya tetapi.
Maksud tetapi bahasa Arab namanya istidrak. Jadi lakinna ini huruf yang digunakan untuk istidrak, mengecualikan. Atau bahasa lainnya istidrak itu yaitu menyatakan sesuatu yang kalau tidak dinyatakan akan salah dipahami oleh pendengar. Jadi lakinnya ini istidrak. Arti istidrak, kita mengatakan sesuatu biar pendengar nggak salah paham. Kalau enggak kita katakan ini, pendengar akan salah paham. Maksudnya begini, rumah itu baru. Al-baitu jadidun, itu rumah baru, rumah itu baru. Ketika orang mendengar rumah baru, dia kepikiran, oh kalau rumah baru berarti perabotnya baru semuanya, baru. Kalau memang faktanya ternyata yang baru rumah doang, perabotnya enggak baru, harus dijelaskan. Lakinnal asasa qadimun. Tetapi perabotnya itu perabot tua semua. Nah, dengan ada lakinna, kesalahpahaman enggak jadi terjadi. Jadi kalau sampai di sini doang al-baitu jadidun, orang mengira oh baru semuanya. Ternyata ada yang tidak baru. Itu maksud istidrak. Jadi mengungkapkan sesuatu yang kalau tidak diungkapkan orang akan salah paham terhadap kalam sebelumnya. Begitu juga syabbatin naru, telah menyalalah oleh api, maksudnya telah membakarlah oleh api. Terjadi kebakaran, orang mengira wah kalau kebakaran kan rumah kebakar misalkan, kerugian banyak banget, ternyata enggak. Lakinnal khasaira qalilan. Qalilatun, tetapi kerugian itu sedikit. Nah, itu namanya huruf istidrak. I'rabnya biasa aja. Tugasnya juga sama seperti tugas inna. Artinya lakinna nggak bisa berada di awal. Tiba-tiba lakinna zaidan qaimun, nggak boleh. Karena dia untuk mengistidrak, mengecualikan. Nah, berarti harus ada kalam sebelumnya. Dia berada di tengah-tengah. Ya, al-baitu jadidun, al-baitu mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Jadidun khabar mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Kemudian lakinna. Lakinna huruf istidrak, tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khabar. Jadi lakinna sama seperti inna di sisi tugasnya. Artinya dia masuk kepada jumlah ismiyah. Masuk kepada jumlah mubtada khabar. Mubtada jadi isimnya, khabar jadi khabarnya. Jadi lakinna huruf istidrak, tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khabar, asasa isimnya marfu'. Oh, isim si lakinna mansub tanda nasab fathah. Qadimun khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah, selesai. Ya. Syabbat fi'il madhi. An-naru fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Lakinna huruf istidrak. Menasabkan isim, merafa'kan khabar. Khasaira isim si lakinna. Isimnya mansub tanda nasab fathah. Qalilatun khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Selesai. Nah, inna, anna, ka'anna, lakinna. Laita, la'alla. Dua lagi. Al-fakihatu nadijatun. Laital fakihata nadijatun. Jadi al-fakihatu nadijatun. Buah itu sudah matang. Al-fakihatu nadijah, buah itu matang. Bermula buah itu yang matang. Al-fakihatu mubtada, marfu' tanda rafa' dhammah. Nadijatun khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Al-fakihatu nadijatun jumlah ismiyah, jumlah mubtada khabar. Al-qamaru tali'un, bulan itu yang terbit. Bulan itu yang terbit. Qamaru mubtada, tali'un khabarnya, disebut jumlah ismiyah. Kemudian datang si laita. Laital fakihata nadijah. Andaikan buah itu matang. Jadi sebelumnya kita bahas laita dulu. Laita namanya huruf tamanni. Huruf tamanni yaitu huruf yang digunakan untuk harapan-harapan yang susah terjadi. Untuk harapan yang susah terjadinya atau bahkan harapan yang mustahil terjadi. Itu pakai laita. Nah, jadi kita berharap, tapi harapan itu susah untuk wujudnya. Contohnya, laital fakihata nadijatun, mudah-mudahan buah itu matang. Ini kita ucapkannya ketika buah baru keluar, masih kecil-kecil. Kita punya lengkeng, buah masih kecil baru keluar, kita berharap, andaikan buah ini udah matang. Kan lama matangnya, harus proses, nunggu 2 bulan dulu. Nah, itu pakai laita. Nah, namanya huruf tamanni. Laital fakihata nadijah. Mudah-mudahan buah itu matang, tapi kita mengucapkannya bukan ketika buah udah matang. Kalau ketika buah udah matang nggak pakai laita lagi. Laital qamara tali'un, mudah-mudahan bulan itu yang terbit. Nah, ini juga kita ucapkan sebelum maghrib. Nah, karena bulan keluarnya maghrib. Ini sebelum maghrib. Zuhur kita bilang laital qamara tali'un.
andaikan bulan keluar, ya nggak mungkin keluar siang-siang. Kayak laita. Laita namanya huruf tamanni. Kita i'rabnya laita huruf tamanni. Tugasnya sama seperti tugas inna. Menasabkan isim, merafa'kan khobar. Fakihata isimnya mansub tanda nasab fathah. Nadhijatun khobarnya si laita. Khobar dia marfu' tanda rafa' dhammah. Laital qamara sama. Laita huruf tamanni. Huruf semuanya dibina. Laita dibina di atas fathah. Tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar. Qamara isimnya mansub tanda nasab fathah. Tali'un khobarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Nah, inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, satu lagi berarti la'alla, satu lagi. La'alla. Ini contohnya. Alkitabu rakhisun. Nah, alkitabu rakhisun, bermula kitab itu yang murah. Almaridu naimun, bermula orang sakit itu yang tidur. Alkitabu rakhisun jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada dan khobar. Almaridu naimun juga sama. Jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Kemudian datanglah si la'alla, masuk kepada jumlah ismiyah. Apa arti la'alla? La'alla artinya taraji. Taraji artinya harapan. Nah, mengharapkan sesuatu yang baik, mengharapkan kebaikan. Namanya taraji. Contohnya misalkan, la'allal kitaba rakhisun. Mudah-mudahan saja kitab itu yang murah harganya. Itu kan mengharap yang murah, itu harapan baik. La'allal maridha naimun. Mudah-mudahan orang sakit itu yang tidur, biar enggak mengeluh terus. Kalau enggak tidur-tidur kan mengeluh, tambah sakit. Biar tidur, biar cepat sehat. Nah, ini harapan baik namanya. Bahasa Arabnya namanya taraji. Taraji, mengharapkan sesuatu yang baik. Nah, i'rabnya biasa, la'alla huruf taraji. Bina di atas fathah, tugasnya sama seperti tugas si inna. Karena dia temannya si inna. Menasabkan isim, merafa'kan khobar. Kitaba isimnya mansub tanda nasab fathah. Rakhisun khobarnya marfu' tanda rafa' dhammah. La'alla juga sama huruf taraji. Tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar. Maridha isimnya mansub tanda nasab fathah. Naimun khobarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Selesai. Nah, jadi ini yang di bawah ini kullu misalin fil qismil awali, semuanya penjelasan yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita langsung baca kaedahnya. Ini yang penting untuk kita ingat kaedah. Nah, 21. Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari. Sesungguhnya bermula inna, si anna, si ka'anna, si lakinna, si laita dan si la'alla tadkhulu masuk ia kepada mubtada dan khabar. Artinya inna anna ini dia masuk kepada mubtada dan khabar. Kalau inna anna enggak ada, berarti kalimat sesudah dia jadi mubtada dan khabar lagi. Sesudah si inna, anna, ka'anna masuk ke mubtada dan khobar, apa tugasnya? Fatansibul mubtada'a. Maka tugasnya menasabkan dianya si anna dan teman-temannya akan mubtada. Tugasnya menasabkan mubtada. Wa yusamma ismaha. Dinamakan akan dianya mubtada, akan isimnya si inna. Jadi isim dia, nggak disebut mubtada lagi, jadi isim si inna. Jadi inna tugasnya menasabkan isim. Asalnya menasabkan mubtada jadi isim dia. Wa tarfa'ul khabara, dan merafa'kan dianya si inna dan teman-temannya akan khobar. Khobar mubtada tadinya, sekarang wa yusamma khabaraha, dinamakan akan dianya khobar, akan khobarnya si inna dan teman-temannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini latihan sendiri nih. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.